Di sejarah kehidupan manusia, seringkali terjadi bencana dan tragedi. Entah itu seperti wabah, peperangan, bencana alam, atau kombinasi dari ketiga hal tersebut. Dan tentu saja sangat mengerikan jika kita hidup pada saat itu. Inilah waktu terburuk hidup sebagai manusia. Kehidupan di Eropa kuno terbilang sangatlah keras dan kejam. Namun, kehidupan di era itu tidaklah sebanding ketika 12 kapal pedagang yang datang ke Eropa pada waktu Oktober tahun 1347. Kapal yang membawa dagangan itu membawa juga penumpang gelap, yaitu kutu yang membawa mikroskopik bakteri yang kemudian menyebabkan wabah penyakit, kematian, dan teror ke seluruh Eropa. Nama wabah ini bernama Black Death. Bakteri kecil yang menyebabkan wabah Black Death pertama kali berkembang pesat di perkotaan Eropa yang berpenduduk relatif padat, lalu menyebar ke pinggiran Eropa dan pedesaan Eropa. Di beberapa kasus, sebanyak 80 penduduk kota mati, yang membuat banyak penduduk memilih untuk meninggalkan kekasih, istri, suami, bahkan anak yang sakit di kota tersebut. Wabah ini merenggut 60% populasi Eropa pada kali itu, dan merupakan wabah penyakit terparah yang pernah terjadi di muka bumi ini. Karena wabah ini merenggut nyawa lebih dari 200 juta manusia dari Eropa sampai Asia sebelum akhirnya berakhir. Wabah ini mengurangi populasi dunia sebesar 22%. Dengan angka kematian sebesar itu memang sangat sulit dibayangkan. Ya, seperti bom nuklir yang dijatuhkan, tapi pada saat zaman Eropa kuno. Saking parahnya, kengerian wabah ini membutuhkan waktu 300 tahun untuk mengembalikan populasi dunia seperti sedia kala. Sebenarnya, berapakah populasi penduduk asli Amerika sebelum kedatangan Columbus pada tahun 1492? Walau susah untuk dipastikan, perkiraan pada saat itu penduduknya sebesar 10-100 juta manusia. Namun, seperti diketahui, dengan kedatangan orang-orang Eropa menyebabkan penurunan jumlah penduduk yang asli secara masif, yang menghancurkan banyak suku, pedesaan, budaya, dan peradaban. Sebelum orang-orang Eropa datang, benua Amerika termasuk tempat yang terisolasi dari dunia. Karena itu, orang-orang asli di benua Amerika jarang terekspos dengan penyakit-penyakit yang ada, yang pada kala itu sangatlah wajar dan banyak dijumpai di dunia. Dan dengan demikian, daya tahan tubuh atau imunitas mereka tidak sebaik orang-orang Eropa atau orang-orang di dunia yang lain. Mereka pun tidak punya obat atau tidak tahu cara menyembuhkannya. Hasilnya sangatlah menghancurkan. Dan ketika orang Eropa datang, banyak wabah penyakit seperti smallpox atau cacar menyebar dengan cepat dan membunuh banyak manusia. Banyak kematian ini menghancurkan kehidupan penduduk asli sana. Dengan korban yang banyak, maka berkurang juga orang yang berburu, bercocok tanam, maupun merawat yang terkena penyakit atau mengubur yang telah mati. Dengan berkurangnya persediaan makanan secara drastis, hal ini melemahkan daya tubuh mereka lebih jauh dan rentan akan terkena wabah-wabah penyakit yang lain yang akan datang. Suku-suku atau tribe asli sana rata-rata kehilangan 50% populasinya karena wabah penyakit. Sementara tribe-tribe yang kecil kebanyakan mati seluruhnya. Beberapa pakar memperkirakan 90% penduduk Amerika asli mati karena wabah penyakit di abad atau zaman saat pendatang Eropa datang. Dengan persentase seperti itu, membuat epidemik ini lebih mematikan dari Black Death yang menghancurkan Eropa hanya beberapa ratus tahun yang lalu, yang digadang-gadang sebagai bencana manusia terbesar dalam sejarah. Penderitaan suku asli tidaklah hanya sebatas wabah penyakit. Mereka pun banyak yang berperang secara brutal dengan pendatang-pendatang Eropa dan hidup sengsara sebagai budak jika tertangkap. Melawan musuh yang memiliki peralatan atau senjata yang lebih maju, memiliki suplai atau persediaan yang lebih memadai, tentu saja kebanyakan pertempuran berakhir dengan pembantaian, yang membuat suku-suku terusir dari tanah mereka sendiri yang telah mereka tinggali berabad-abad. Nah, bisa Anda bayangkan kehidupan pada kala itu, sangat-sangat menyengsarakan. Pada awal abad ke-20 mempunyai banyak event besar dan menyebabkan penderitaan yang luar biasa di sejarah kehidupan manusia.
Hanya dengan jarak 30 tahun, dua perang dunia meletus. Pada saat itu, di seluruh penjuru dunia, genosida dan pembunuhan massal sedang gencar-gencarnya terjadi. Yang dilakukan karena politik, ideologi, yang menyebabkan jutaan nyawa melayang. Walaupun keadaan itu merupakan keadaan yang sangat buruk untuk hidup, namun ada aja orang yang bernasib sangat buruk, yaitu orang yang terlahir di akhir abad ke-19. Abad 19 merupakan era peperangan besar, yaitu Perang Dunia I. Dan pada kala itu, lagi tinggi-tingginya jiwa patriotisme yang membuat banyak masyarakat yang mendaftar menjadi militer untuk bertempur di Perang Dunia I. Perang Dunia I merupakan perang yang besar, yang jumlah korbannya sangatlah banyak, bahkan melebihi perang-perang lainnya. Korban Perang Dunia I sangatlah banyak, karena Perang Dunia I merupakan perang dunia pertama yang menggunakan peralatan modern. Hal ini disebabkan karena perkembangan teknologi manusia yang sangat cepat dan membuat perang ini lebih dahsyat dan sangat mematikan. Tidak seperti peperangan sebelum-sebelumnya, yang hanya menggunakan pedang, panah, tombak, dan lain-lain. Korban ribuan nyawa dalam waktu sehari bukanlah hal yang aneh. Melihat teman sendiri yang terpotong-potong karena senapan mesin, hancur berkeping-keping karena ledakan, keracunan gas syaraf yang mematikan, merupakan kejadian sehari-hari. Belum lagi jika kena tusukan atau hantaman dengan senjata jarak dekat. Hidup pada zaman Perang Dunia I memanglah sangatlah sengsara. Namun itu semua bukanlah seberapa. Karena ada aja manusia yang kurang beruntung yang hidup melalui Perang Dunia I dan Perang Dunia II. Bisa Anda bayangkan penderitaan karena melalui dua peperangan besar di dunia. Belum lagi di masa itu banyak juga pandemi dan keadaan ekonomi yang sangat buruk dan jatuh karena peperangan. Pada kala itu, kelaparan, pengangguran di mana-mana, mencari makan susah, dan sewaktu-waktu nyawa bisa hilang karena peperangan. Sungguh keadaan yang mengerikan untuk hidup sebagai manusia. Nah, sobat, sampai di sini daftar kita. Jangan lupa like videonya, subscribe, untuk tidak ketinggalan dengan fakta-fakta atau berita unik yang lain. Saya Andri dari OJ Media undur diri. Sampai ketemu di video selanjutnya.